Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kami dari kelompok 6 PSIKB 2021 ingin mempresentasikan hasil ujian akhir semester kami yang membahas tentang pemodelan dan simulasi waktu tunggu antrian dan pelanggan toko retail. Sebelum memasuki materi, izinkan saya untuk memperkenalkan rekan tim saya. Yang pertama ada Ahmad Taufik Ramadan, yang kedua ada Faisal Mifalai Ginting, yang ketiga ada Indrisha Fitri, yang keempat ada Dina Mutmainah, dan yang terakhir ada Khairul Abdi. Langsung saja kita masuki ke materi. Yang pertama, definisi antrian. Apa antrian itu? Jadi, antrian adalah suatu keadaan di mana sekelompok orang atau komponen barang yang ingin menerima pelayanan harus menunggu atau mengantri dalam urutan tertentu sebelum mendapatkan pelayanan. Terjadi antrian disebabkan karena kebutuhan akan layanan melebihi kemampuan atau fasilitas, sehingga pengguna fasilitas yang datang tidak bisa untuk segera mendapatkan pelayanan karena terjadinya kesibukan layanan. Teori antrian adalah teori yang menyangkut studi matematis dari formasi baris-baris. Penungguan ini merupakan suatu kondisi di mana kebutuhan akan suatu pelayanan melebihi kapasitas yang tersedia untuk menyelenggarakan pelayanan itu. Teori antrian memberikan kemudahan dalam penentuan keputusan untuk memutuskan sumber daya yang dibutuhkan agar dapat memberikan pelayanan yang baik. Lalu selanjutnya ada model struktur antrian. Yang pertama ada single channel single phase, merupakan sistem yang paling sederhana. Single channel berarti bahwa hanya ada satu jalur untuk memasuki sistem pelayanan atau ada satu fasilitas pelayanan. Single phase menunjukkan bahwa hanya ada satu stasiun pelayanan atau sekumpulan tunggal operasi yang dilaksanakan. B. Single channel multi-phase. Istilah multi-phase menunjukkan ada dua atau lebih pelayanan yang dilaksanakan secara berurutan dalam phase-phase. Sebagai contoh, lini produksi massal, pencucian mobil, tukang cat mobil, dan sebagainya. C. Multi-channel single phase. Sistem ini terjadi ketika ada dua atau lebih fasilitas pelayanan dialiri oleh antrian tunggal. Sebagai contoh, model ini adalah pembelian tiket yang dilayani oleh lebih dari satu loket, pelayanan potong rambut oleh beberapa tukang rambut, dan sebagainya. D. Multi-channel multi-phase. Pada umumnya, jaringan antrian ini terlalu kompleks untuk dianalisa dengan teori antrian. Mungkin simulasi lebih sering digunakan untuk menganalisa sistem ini. Sebagai contoh, registrasi para mahasiswa di universitas, pelayanan kepada pasien di rumah sakit mulai dari pendaftaran, diagnosa, penyembuhan, sampai dengan pembayaran. Untuk metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode Monte Carlo. Metode Monte Carlo adalah metode analisis numerik yang dilakukan percobaan sampel acak. Salah satu model simulasi yang paling banyak digunakan untuk manajemen persediaan adalah Monte Carlo. Model simulasi Monte Carlo merupakan salah satu jenis simulasi stokastik di mana penyelesaian permasalahan diberikan berdasarkan proses pengacakan atau stokastik. Proses ini terdiri dari distribusi probabilitas dan distribusi probabilitas teoritis dari variabel data yang dikumpulkan untuk data di atas. Angka acak digunakan untuk menggambarkan peristiwa berurutan acak yang berubah selama proses simulasi. Sifat-sifat bilangan acak adalah sama untuk setiap kumpulan yang diperoleh, dan peluang munculnya bilangan acak tidak dipengaruhi oleh bilangan-bilangan di atas. Simulasi dengan metode Monte Carlo digunakan untuk menentukan estimasi antrian. Lalu studi kasus. Untuk penelitian ini, dataset yang digunakan adalah dataset yang diperoleh dari Kaggle, yang berisi informasi tentang waktu tunggu pelanggan dalam antrian, biasanya terdiri dari variabel-variabel berikut. Yang pertama, waktu kedatangan, yaitu waktu saat pelanggan bergabung dengan antrian. Yang kedua, waktu mulai layanan, yaitu waktu saat pelanggan mulai menerima layanan. Yang ketiga, waktu akhir layanan, yaitu waktu saat pelanggan selesai menerima layanan. Yang keempat, waktu tunggu, yaitu selisih antara waktu mulai layanan dan waktu kedatangan. Dan yang terakhir adalah panjang antrian, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk melayani pelanggan.
Nah, dari dataset tersebut, terdapat beberapa rumusan masalah yang kami dapetin untuk diselesaikan. Yang pertama adalah waktu tunggu yang lama, yang menyebabkan ketidakpuasan pelanggan. Yang kedua, efisiensi operasional yang penting untuk meningkatkan profitabilitas atau keuntungan. Dan yang terakhir, pentingnya sebuah pemodelan dan simulasi dalam manajemen antrian sehingga meningkatkan profitabilitas atau keuntungan dan kepuasan pelanggan. Selanjutnya kami melakukan analisis data terhadap statistik waktu tunggu. Rata-rata waktu tunggu adalah sekitar 10,11 menit dengan standar deviasi sebesar 5,03 menit. Waktu tunggu berkisar dari 2-2,93 hingga 26,90 menit. Dengan sebagian besar data berada di rentang 6,53 hingga 13,32 menit. Nah, distribusi waktu tunggu tersebut, grafiknya dapat dilihat pada gambar berikut. Dari gambar berikut dapat dilihat distribusi waktu tunggu cenderung terpusat berada di sekitar nilai rata-rata dengan skewness positif. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pengguna mengalami waktu tunggu yang relatif konsisten. Dan selanjutnya adalah rata-rata panjang antrian berdasarkan kedatangan. Dapat dilihat dari grafik berikut, distribusi waktu tunggu cenderung terpusat di sekitar nilai rata-rata dengan sedikit skewness positif. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pengguna mengalami waktu tunggu yang relatif konsisten. Berdasarkan hasil analisis korelasi antara waktu kedatangan dan panjang antrian terlihat pada grafik berikut ini, rata-rata waktu tunggu adalah sekitar 10,11 menit dengan standar deviasi sebesar 5,03 menit. Waktu tunggu berkisar dari negatif 2,93 hingga 26,98 menit, dengan sebagian besar data berada di rentang 6,53 hingga 13,32 menit. Kemudian, tren waktu tunggu berdasarkan jam kedatangan terlihat pada grafik berikut ini. Rata-rata waktu tunggu bervariasi sepanjang hari, dengan nilai puncak pada jam 19.00 dan terendah pada jam 11.00. Ini menunjukkan bahwa waktu tunggu pengguna dapat dipengaruhi oleh jam kedatangan mereka. Berdasarkan hasil analisis simulasi Monte Carlo, terlihat grafik berikut ini. Simulasi Monte Carlo menghasilkan rata-rata waktu tunggu simulasi sekitar 10,1 menit dengan standar deviasi sekitar 0,21 menit. Hasil ini mendukung temuan bahwa rata-rata waktu tunggu relatif stabil dan dapat diandalkan dalam prediksi. Pengaruh panjang antrian terhadap waktu tunggu bisa kita lihat dari grafik yang sudah tertera. Scatter plot menunjukkan bahwa panjang antrian tidak secara signifikan mempengaruhi waktu tunggu secara linear. Namun terlihat bahwa dalam kondisi tertentu, panjang antrian yang lebih pendek dapat berarti waktu tunggu yang lebih singkat. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas solusi terkait permasalahan dan analisis data yang telah kami lakukan. Mengimplementasikan sistem antrian yang dinamis, yaitu dengan mengalokasikan pelayanan ke antrian dengan panjang terpendek secara real time. Kemudian, meningkatkan efisiensi proses dengan meningkatkan pelatihan terhadap staf. Kemudian yang ketiga, menggunakan prediksi untuk penjadwalan, yaitu kita mencoba untuk memprediksi lonjakan jumlah pelanggan dan menyesuaikan jadwal staf berdasarkan prediksi tersebut. Kemudian kita mencoba untuk mengoptimalkan jumlah pelayanan yang disesuaikan pada jam-jam sibuk untuk mengurangi waktu tunggu. Kemudian yang terakhir, meningkatkan kepuasan pengguna dengan memberikan informasi perkiraan waktu tunggu kepada pelanggan, sehingga mereka dapat merencanakan aktivitas mereka dengan lebih baik. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas recap dan kesimpulan dari presentasi kami kali ini. Yang pertama yaitu adalah statistik waktu tunggu. Jadi rata-rata waktu tunggu adalah sekitar 10,11 menit dengan secara deviasi sebesar 5,03 menit. Waktu tunggu berkisar dari 2,93 hingga 26,98 menit dengan sebagian besar data berada di rentang 6,53 hingga 13,32 menit. Kemudian distribusi waktu tunggu. Hal ini cenderung terpusat di sekitar nilai rata-rata dengan sedikit skewness positif. Kemudian rata-rata panjang antrian berdasarkan jam kedatangan. Hal ini bervariasi tergantung pada jam kedatangan. Jadi puncak antriannya itu terjadi pada jam-jam tertentu seperti pada jam 5 pagi, jam 8 pagi, serta jam 7 malam. Hal ini mengindikasikan adanya pola waktu tertentu di mana antrian lebih panjang. Next. Kemudian korelasi antara waktu kedatangan dan panjang antrian.
Jadi scatter plot yang telah ditunjukkan sebelumnya menunjukkan bahwa tidak adanya korelasi yang kuat antara waktu kedatangan pengguna dengan panjang antrian pada saat itu. Kemudian, tren waktu tunggu berdasarkan jam kedatangan. Jadi rata-rata waktu tunggu bervariasi sepanjang hari, nilai puncaknya pada jam 9 malam, dan terendahnya pada jam 11 malam. Kemudian kami mencoba untuk melakukan simulasi Monte Carlo dengan menghasilkan rata-rata waktu tunggu simulasi sekitar 10,1 menit, dengan standar deviasi sekitar 0,21 menit. Hal ini mendukung bahwa rata-rata waktu tunggu relatif stabil. Kemudian yang terakhir, pengaruh panjang antrian terhadap waktu tunggu. Scatter plot yang sebelumnya ditunjukkan memberitahukan bahwa panjang antrian tidak secara signifikan mempengaruhi waktu tunggu secara linear. Namun terlihat bahwa kondisi tertentu panjang antrian yang lebih pendek dapat berarti waktu tunggu yang lebih singkat. Baik, terima kasih telah menyaksikan presentasi kami kali ini. Kami telah membahas pemodelan dan simulasi waktu tunggu antrian dan pelanggan toko retail. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing kami, teman-teman sekelompok, dan Universitas Negeri Medan. Terima kasih dan sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.